Rekor Manchester City raih pendapatan mencapai 14,4 triliun rupiah. Man City mengumumkan laporan keuangan terbaru dari mereka. Meski belum menorehkan rekor pendapatan mencapai 14,4 triliun rupiah. Pendapatan kali ini didapat ketika Manchester City berhasil memenangkan gelar juara Liga Inggris untuk keempat kalinya secara beruntun. Angka 715 juta pound sterling yang dimiliki oleh Manchester Biru juga menjadi rekor pendapatan dari Premier League. Cole Palmer patenkan nama dan selebrasi dari Cole Palmer. Popularitas selebrasi Palmer mendorong sang pemain mengambil langkah serius dengan mengajukan hak merek dagang mereka atas nama Cole Palmer dan gerakan selebrasinya. Menurut laporan, dia telah mengajukan permohonan resmi ke kantor kekayaan intelektual pemerintah Inggris. Langkah ini mengikuti jejak pemain lain yang menjadikan selebrasi mereka sebagai bagian dari merek pribadi, seperti Cristiano Ronaldo dan juga Gareth Bale. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. UEFA telah melakukan pengundian untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Para semifinalis Nations League nantinya mendapatkan gabungan di grup yang berisikan 4 tim. Total ada 12 grup yang berisikan 4 dan juga 5 tim, dengan semua laga digelar di kandang dan tandang. Pep Guardiola susah tidur gara-gara Manchester City kalah melulu. Manchester City lagi dalam tren kekalahan dari 10 laga terakhir. Pep Guardiola sampai dibuat susah tidur karena hal tersebut. Itu menjadi kekalahan ke-7 Manchester City dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Haaland dan kawan-kawan cuma bisa menang sekali dalam periode tersebut dan kebobolan sebanyak 23 gol. Rentetan hasil buruk itu juga baru pertama kali dialami oleh Guardiola, jika sebelumnya Manchester City kalah 7 kali dalam 105 pertandingan. Said Jassim siap kudeta Sir Jim Ratcliffe. Diam-diam Said Jassim dilaporkan masih berupaya untuk bisa membeli Manchester United setelah upaya akuisisinya yang gagal pada awal tahun ini. Dengan beberapa pihak yang menyerukan agar Ratcliffe meninggalkan Old Trafford, Daily Mail melaporkan bahwa ketertarikan dari Said Jassim untuk bisa mengakuisisi Manchester United belum hilang. Menurut laporan tersebut, Said Jassim memiliki rencana untuk bisa merevolusi Manchester United hanya dalam waktu 3 hari, yang mencakup menyelesaikan sisa utang dan meluncurkan rencana yang didanai sepenuhnya untuk stadion yang baru. Messi sebut Yamal adalah pemain penting bagi Barcelona. Legenda Barcelona Lionel Messi berharap bahwa Barcelona bisa kembali berjaya di lintas kompetisi. Selain itu, La Pulga juga menyebut Lamine Yamal sebagai sosok yang penting bagi Blaugrana untuk saat ini dan masa mendatang. Ada generasi pesepak bola muda yang bagus. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Saya mendengar Yamal dan ia sudah membuktikan diri, ujar dari Lionel Messi. James Rodriguez heran jarang main di Rayo Vallecano. James Rodriguez mengaku sedikit heran dengan minimnya menit bermain yang ia dapat bersama Rayo Vallecano. James merasa telah menunjukkan performa terbaik dalam setiap sesi latihan dan bekerja keras agar terhindar dari cedera. Petualangan James bersama Rayo Vallecano memang tidak berlangsung sesuai rencana. Gelandang berusia 33 tahun tersebut telah sering duduk di bangku cadangan dan cuma mampu mencatatkan 205 menit yang terbagi dalam 7 penampilan di semua kompetisi. Darwin Núñez syarat gol. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot membela Darwin Núñez yang kesulitan mencetakkan gol di musim kali ini. Slot mengatakan bahwa performa Núñez jangan dilihat dari golnya saja. Darwin sejauh ini baru mencetakkan 3 gol dari 19 laga di semua kompetisi, jumlah yang sangat sedikit untuk seorang penyerang nomor 9. Hal ini membuatnya dikritik oleh banyak pihak, namun Slot membela pemain timnas Uruguay tersebut. Bagi saya, dia telah mempengaruhi tim. Jika Anda hanya melihat gol, ya dia belum mencetakkan jumlah gol yang ingin dia cetak, atau kami ingin nomor 9 yang kami mencetakkan gol, ujar dari Arne Slot. Capello sebut Guardiola sebagai pelatih arogan. Mantan pelatih Juventus dan Madrid yakni Fabio Capello melontarkan kritik kepada pelatih Manchester City yakni Josep Guardiola. Menurutnya Guardiola adalah pelatih hebat, tetapi dia terlalu arogan dan juga angkuh, kata dari Capello.
Ia menilai bahwa Guardiola terkadang lebih ingin membuktikan dirinya sebagai sosok yang menentukan kemenangan daripada memberikan penghargaan pada kontribusi tim secara keseluruhan. Lazio terbang tinggi dengan para pemain buangan. Lazio tampil apik di Serie A dan juga Liga Eropa musim ini. Torian yang mengejutkan dengan langit ibu kota, banyak mengandalkan para pemain buangan. Baroni mampu membangkitkan kembali pemain yang tersisih di klub besar seperti Alessandro Romagnoli, Matteo Gundesi, dan juga Matthias Vecino. Mads Hilgers cedera lagi bersama FC Twente. Kabar buruk dari Mads Hilgers, bek tengah itu alami cedera saat FC Twente berlaga di Liga Eropa. Hingga kini belum ada konfirmasi terbaru soal cedera dari Mads Hilgers. Yang pasti Hilgers merupakan bagian penting dari skuad utama FC Twente dengan sudah mengemaskan 19 penampilan di semua kompetisi. Timnas Putri Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Masih dalam euforia menjuarai Piala AFF Putri 2024, Timnas Putri Indonesia kini menutup tahun 2024 dengan berada di 100 besar ranking FIFA. Merujuk pada rilis FIFA yang terbaru, Timnas Putri Indonesia menempati posisi ke-97 per 13 Desember 2024, naik 7 peringkat daripada ranking FIFA sebelumnya. Otak-atik taktik Sintayong kembali dikritik. Pengamat sepak bola nasional yakni Kesit Budi Handoyo mengkritisi kebiasaan dari Sintayong yang sering otak-atik taktik dari Timnas Indonesia. Terbaru hasilnya imbang kontra Timnas Laos. STY juga pernah eksperimen ketika Timnas menelan kekalahan 2-1 dari Tiongkok di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober yang lalu. Kesit berharap bahwa STY tidak mengulang kesalahan yang sama saat dijamu oleh Vietnam nantinya. Rasmus Højlund diam-diam bikin rekor. Rasmus Højlund diketahui mencetakkan perisaan Manchester United menang 2-1 atas Victoria Pilsen. Dilansir dari Tribuna, Rasmus Højlund diam-diam membuat rekor. Sang striker menjadi pemain Manchester United pertama di bawah usia 22 tahun yang mengemaskan 10 gol di kompetisi antar klub Eropa. Kyle Walker tak diterima olok-olok sebagai teroris. Meme Kyle Walker menyerupai teroris pembunuh diri viral di media sosial. Bek Manchester City ini bersikeras dan tidak terima diolok-olok seperti itu. Setelah akun penggemar dari Man City melampiaskan emosinya kepada Walker lewat meme di media sosial. Dia mengunggah gambar dari Kyle Walker yang dibuat seperti teroris kondang Osama bin Laden. Rasmus Højlund sebut MU bakal semakin mengerikan bersama Ruben Amorim. Penyerang MU yakni Rasmus Højlund mengapungkan harapannya terkait Ruben Amorim. Ia percaya bahwa sang pelatih bakal membuat setan merah jadi tim yang semakin mematikan. Rasmus Højlund optimis bahwa Manchester United bakal menjadi pemain yang hebat di bawah asuhan dari Amorim. Menurut Højlund, Amorim memiliki rencana yang bagus dan jelas terkait gaya bermain dari Manchester United yang ia inginkan. Sandro Tonali tegaskan peta di Newcastle United. Sandro Tonali telah menutup rapat akan potensi untuk kembali ke Serie A atau pindah ke tempat yang lain karena ia senang bermain di Newcastle United dan berada di Premier League merupakan hal yang ia impikan sejak lama. Agen Tonali yakni BP Rizzo tidak ragu untuk menepis semua rumor tentang potensi kepindahan Tonali dari St. James Park dan menegaskan bahwa sang pemain merasa sangat nyaman dengan timnya saat ini. Tak ingin jadi cadangan bila Real Sociedad ragu merapat ke Manchester City. Manchester City masih membidik gelandang baru dan Martin Zubimendi dari Real Sociedad kini menjadi incaran. Namun kecil kemungkinan sang pemain mau merapat ke Inggris lantaran tak ada garansi bahwa ia akan mental secara reguler seperti yang terjadi di Real Sociedad. Pasalnya Pep Guardiola kerap melakukan rotasi pemain. Ia kerap mencadangkan beberapa sosok pemain krusial semacam Bernardo Silva, Phil Foden hingga Ederson. Di sisi lain Real Sociedad juga masih berupaya menahannya meski kekuatan mereka terbilang minim. Andai klausul rilisnya di angka 60 juta euro ditebus oleh tim peminat jasanya.
Real Madrid siap bertarung datangkan Marcus Thuram dari Inter Milan. Real Madrid siap bersaing dengan klub-klub terbaik Eropa untuk bisa mendapatkan bintang Inter Milan yakni Marcus Thuram. Diungkapkan oleh Hayes, Madrid kini harus menghadapi persaingan ketat untuk bisa mengget striker 27 tahun tersebut, dan Real Madrid secara aktif terus mencari pengganti jangka panjang untuk pemain andalannya yang sudah henggang yakni Karim Benzema. Liverpool datangkan penyerang muda milik Brighton. Kabar terbaru datang dari Liverpool. The Reds kini dikabarkan berminat untuk bisa meminang sosok Joao Pedro dari Brighton. Eurosport melaporkan bahwa Liverpool tertarik dengan Pedro karena rekam jejaknya yang bagus. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen dari sang penyerang dan mereka telah mengungkapkan ketertarikan untuk bisa memboyong sang pemain. Pemain 23 tahun tersebut lagi naik daun bersama Brighton. Sejauh ini ia telah berhasil mengemaskan 4 gol dan 3 assist dari 9 penampilannya bersama Brighton.